Sebanyak 34 warga binaan Lembaga Permasyarakatan kelas 3 Tanah Merah turut serta dalam pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Kabupaten Bovendigul. Pelaksanaan pemilihan suara ulang di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini diungkapkan oleh LO Polda Papua Selatan, Kombes Pol Ketut Suwarnaya, berdasarkan hasil pantauan di sejumlah tempat pemungutan suara. Halo, selamat pagi Bapak Mama, Saudara semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini 8 Agustus 2025 bersama saya Toran Waibro. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Sebanyak 34 warga binaan Lembaga Permasyarakatan kelas 3 Tanah Merah turut serta dalam pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Kabupaten Bovendigul. Sebanyak 34 warga binaan Lembaga Permasyarakatan kelas 3 Tanah Merah turut serta dalam pemungutan suara ulang pemilihan pilkada daerah Kabupaten Bovendigul. Partisipasi warga binaan lepas kelas 3 Tanah Merah menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memenuhi hak konstitusional setiap warga negara termasuk narapidana. Kepala Lapas kelas 3 Tanah Merah, Yohanes Sabawi, mengatakan pelaksanaan proses pemungutan suara berjalan lancar dan tertib. Dan untuk TPS khususnya yang ada di Lapas kelas 3 Tanah Merah, sebanyak 57 orang yang terdiri dari warga binaan, 34 orang, dan pegawai Lapas kelas 3 Tanah Merah, 23 orang. Hasilnya baik, tidak ada kendala. Kami sedang menunggu pemilih yang sudah bebas yang harus memilih di lapas seperti itu. Untuk jumlah pemilih di lapas 3 ini Bapak? Jumlah pemilih di lapas kelas 3 Tanah Merah 157 orang. 57 orang terdiri dari warga binaan 34, pegawai 23. Sabami juga berharap dengan terpilihnya pemimpin bisa melihat warga binaan Lapas kelas 3 Tanah Merah, karena warga binaan Lapas Tanah Merah juga merupakan masyarakat asli Bovendigul. Dengan terselenggaranya PSU secara damai dan partisipatif di lingkungan Lapas, diharapkan proses demokrasi Bovendigul dapat semakin inklusif, adil, dan mencerminkan kehendak seluruh lapisan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara semua, pelaksanaan pemilihan suara ulang di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini diungkapkan oleh LO Polda Papua Selatan, Kombes Pol Ketut Suwarnaya, berdasarkan hasil pantauannya di sejumlah tempat pemungutan suara. Proses PSU dilaksanakan dengan aman dan terkendali tanpa adanya gangguan yang berarti. Masyarakat tampak antusias memenuhi TPS sejak pagi hari, menunjukkan dukungan terhadap penyelenggara pemilu yang demokratis. LO Polda Papua Selatan, Kombes Pol Ketut Suwarnaya saat ditemui usai memantau TPS khusus mengatakan setelah berkeliling melakukan pemantauan proses jalannya PSU di TPS yang ada di dalam kota Tanah Merah, semuanya berjalan dengan baik dan lancar, serta antusias masyarakat sangat tinggi. Dan dengan ini diharapkan menjadi lebih baik ke depannya dan tidak ada lagi pemilihan suara ulang. Sebagai perwakilan Polda Papua Penghubung, Bapak Kapolda yang ditugaskan untuk memonitoring situasi pilkada di Bovendigul dalam memantau jalannya PSU, dirinya mengatakan berkoordinasi dengan Polres Bovendigul. Terima kasih ya teman-teman dari media. Kita tadi hari ini berada di DPS khusus ya, di Lapas di Bovendigul. Tadi kami sempat berkeliling wilayah kota memantau tentang TPS dan antusiasme masyarakat. Semua berjalan dengan baik dan lancar. Semoga ini bertanda hal yang baik ke depannya sehingga tidak ada lagi untuk kegiatan-kegiatan pemilihan-pemilihan yang berulang. Nah, di sini kami koordinasi dengan Polres ya. Sifatnya kami hanya sebagai keterwakilan dari Polda Papua. Bapak Kapolda, kami sebagai penghubung di sini ditugaskan untuk monitoring situasi terkait dengan PSU di Bovendigul.
Menurutnya, PSU di Bovendigul digelar di 220 TPS, termasuk 1 TPS khusus di dalam lapas kelas 3 Tanah Merah. Dan dari hasil pemantauan, pelaksanaan pemungutan suara di TPS khusus tersebut juga berlangsung kondusif, dengan warga binaan yang tercatat sebagai pemilih menyalurkan hak pilihnya secara baik. Ketut Suwarnaya menjelaskan dari 220 TPS termasuk 1 TPS khusus ini, semuanya telah dipetakan dan dijaga dengan baik. Polres Bovendigul bersama Kodim 1711 Bovendigul telah melakukan plotting personil di setiap titik untuk memastikan keamanan dan kelancaran. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan PSU ini merupakan hasil kerjasama semua unsur terkait. Ada KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, pemerintah daerah yang memberikan dukungan penuh, DPRD, serta unsur keamanan dari TNI Polri dan Linmas yang hadir di setiap TPS. Sebagai perwakilan Kapolda Papua Selatan di lapangan, Kombes Ketut Suwarnaya juga menyatakan bahwa koordinasi dengan Polres Bovendigul terus dilakukan selama proses PSU berlangsung. Ia berharap momentum ini bisa menjadi pembelajaran dan langkah menuju pemilu yang semakin baik ke depan. Ia berharap tidak ada lagi PSU di masa mendatang. Masyarakat diimbau untuk terus menyalurkan aspirasi sesuai hati nurani di TPS yang sudah ditentukan demi menjaga kualitas demokrasi dan meningkatkan partisipasi pemilih. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. LO Papua Selatan, Kombes Pol Ketut Suwarnaya menyampaikan harapannya agar pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bovendigul berjalan dengan lancar dan situasi tetap kondusif. Hal ini disampaikannya dalam rangka memastikan proses demokrasi berjalan aman serta hasilnya diterima semua pihak dengan lapang dada sehingga PSU di Bovendigul dapat berjalan dengan tertib dan damai. LO Polda Papua Selatan, Kombes Pol Ketut Suwarnaya saat ditemui usai melakukan pemantauan jalannya PSU di Bovendigul, ia berharap situasi PSU di Bovendigul berjalan kondusif karena suasana yang terbaik adalah suasana yang sejuk, damai, dan kondusif. Ia meminta kepada seluruh kontestan, baik itu paslon, simpatisan, elit partai, elit politik untuk tetap sejukkan hati, damaikan hati, apapun keputusan dan bagaimanapun hasilnya, sesuai dengan real di lapangan. Dan nantinya siapapun yang terpilih bisa diterima oleh semuanya dan bersatu untuk membangun Bovendigul yang sejahtera ke depannya. Kemudian terkait dengan situasi, tentunya kita sama-sama ingin situasi Bovendigul ini kondusif gitu ya. Jadi yang terbaik itu adalah yang damai, sejuk, dan kondusif di daerah Bovendigul. Kami bermohon kepada teman-teman yang berkontestasi sebagai peserta kontestan maupun simpatisan pendukung baik dari elit partai, elit politik. Mari kita tetap sejukkan hati, damaikan hati, apapun keputusan dan bagaimanapun hasilnya sesuai dengan real di lapangan, seyogyanya siapapun yang terpilih bisa kita terima oleh kita semua dan kita bersatu untuk membangun tentunya Bovendigul ini yang sejahtera ke depannya. Seperti itu. Ia mengapresiasi pelaksanaan PSU sejauh ini yang berjalan tanpa adanya insiden menonjol dan kejadian-kejadian yang mengganggu jalannya PSU. Ini tentu merupakan hasil kerjasama semua pihak di lapangan, baik dari unsur pemerintah daerah yang diwakili Satpol PP, TNI Polri, maupun penyelenggara yang telah bekerja secara profesional. Kolaborasi yang kuat antara unsur keamanan dan penyelenggara pemilu, lanjutnya menjadi kunci terciptanya suasana yang aman dan damai di Bovendigul. Ia berharap situasi ini dapat terus terjaga hingga seluruh tahapan PSU selesai dilaksanakan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Basaudara semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi
jadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Guna memastikan keamanan dan situasi yang kondusif selama pelaksanaan pemilihan suara ulang, jajaran Polres Bovendigul bersama Kodim 1711 Bovendigul melaksanakan patroli rutin di sejumlah lokasi pemilihan di Kabupaten Bovendigul. Patroli digelar untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta memastikan proses PSU berjalan lancar, aman dan tertib. Polres bersama TNI terus berkoordinasi untuk mengamankan setiap tahapan PSU dan patroli dilakukan secara intensif. Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan, untuk kondisi keamanan sendiri mulai dari beberapa hari sebelum H-7 lalu, untuk tertingginya adalah pelaksanaan pada malam pencoblosan. TNI Polri melaksanakan patroli secara berkala. Patroli secara berkala untuk mengantisipasi gangguan yang terjadi pada hari pencoblosan. Dan untuk fluktuasi keamanan sendiri memang ada riak-riak keamanan, namun bisa diantisipasi. Hal tersebut masih diwarnai oleh banyaknya penyakit masyarakat yang beredar dan sudah diantisipasi dan berharap TPS-TPS bisa terhindar dari gangguan tersebut. Jadi untuk kondisi keamanan sendiri mulai dari beberapa hari sebelumnya H-7, lalu untuk tertingginya adalah pelaksanaan pada tadi malam. Kita melaksanakan patroli secara berkala, untuk mengantisipasi gangguan yang bisa terjadi hari ini. Nah, hari ini kita berdiri di TPS 07, TPS khusus. Jadi salah satu TPS yang penting di mana untuk memberikan suara tersebut. Untuk fluktuasi keamanan sendiri memang ada riak-riak keamanan, namun bisa kita antisipasi. Hal tersebut masih diwarnai oleh banyaknya penyakit masyarakat yang beredar. Namun dari tadi malam kita antisipasi penuh dan harapan kita juga ini bisa terhindar dari gangguan untuk TPS pencoblosan itu sendiri. Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat Bovendigul untuk ke TPS memberikan hak pilihnya untuk bisa memilih pemimpin yang bisa menjadikan Kabupaten Bovendigul lebih baik serta sama-sama hargai perbedaan, bersama-sama kembangkan berpolitik yang mempunyai toleransi. Sementara itu, Dandim 1711 Bovendigul, Letkol Infantri Andri Christian, suasana PSU di Bovendigul tentunya ada sedikit kendala
Namun pada pelaksanaannya setidaknya pihak keamanan TNI Polri sudah meminimalisir sehingga pelaksanaan PSU, khususnya pemungutan suara hari ini dapat berjalan dengan baik sampai dengan waktu yang ditetapkan. Umum tentunya ada sedikit kendala, namun pada pelaksanaannya setidaknya kita sudah meminimalisir sehingga pelaksanaan PSU khususnya pemungutan suara hari ini dapat berjalan dengan baik sampai dengan nanti dengan waktu yang ditetapkan. Dandim juga berharap seluruh warga Kabupaten Bovendigul menggunakan hak pilihnya untuk menentukan masa depan Kabupaten Bovendigul dan memimpin di kursi pemerintahan Bovendigul. Dan juga para paslon tentunya harus siap menang dan juga harus siap kalah. Dan siapapun yang kalah harus berbesar hati, menerima kekalahan dengan sportif, dengan tidak membuat ajakan kepada masyarakat untuk membuat hal-hal di luar yang diinginkan. Dengan sinergi TNI Polri dan kesadaran masyarakat yang tinggi, PSU di Bovendigul diharapkan berjalan sukses dan menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara semua, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menyampaikan harapannya agar rencana kerja yang telah ditetapkan menjadi informasi terbuka bagi masyarakat. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRK Bovendigul sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan di wilayah tersebut dan pelibatan masyarakat dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas Dewan merupakan langkah penting untuk memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai target dan kebutuhan. Dalam sambutannya, Wakil Ketua 2 DPRK Bovendigul, Yanwarius Sesewano mengatakan, pimpinan DPRK Bovendigul mengharapkan rencana kerja yang telah ditetapkan ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat Bovendigul untuk turut mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan tugas-tugas DPRK Bovendigul. Dan selaku pimpinan DPRK Kabupaten Bovendigul juga menghimbau kepada seluruh anggota Dewan di masa sidang ini untuk bersama-sama meningkatkan kinerja setiap fungsi alat kelengkapan Dewan yang disampaikan oleh konstitusi demi mendorong kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dan semoga seluruh anggota dipenuhi berkah, sehat, serta semangat untuk membangun Bovendigul yang maju dan sejahtera. Pimpinan DPRK Kabupaten Bovendigul mengharapkan rencana kerja yang telah ditetapkan ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat Bovendigul untuk turut mengawasi dan partisipasi dalam proses pelaksanaan tugas-tugas DPR Kabupaten Bovendigul. Saya selaku pimpinan DPR Kabupaten Bovendigul juga menghimbau kepada seluruh anggota Dewan di masa sidang ini untuk bersama-sama meningkatkan kinerja setiap fungsi alat kelengkapan Dewan yang disampaikan oleh konstitusi demi mendorong kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Semoga kita memenuhi berkah, sehat dan semangat untuk membangun Bovendigul yang maju dan sejahtera. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menyoroti penerapan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Meski Perpres tersebut telah berlaku lebih dari 1 dekade, implementasinya di wilayah Papua, khususnya Bovendigul, masih perlu diperkuat dan pengawasan di lapangan harus lebih ketat untuk menjaga masuknya minuman beralkohol ilegal. Dalam laporannya, anggota fraksi Golkar, Oral Brunner Leleng mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, tetapi harus dipahami bahwa baik minuman beralkohol produksi dalam negeri maupun impor juga harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, serta standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Kepala BP POM. Selain itu, Peraturan Presiden tersebut juga memberikan wewenang kepada Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk daerah menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Tetapi harus dipahami bahwa baik minuman beralkohol produksi dalam negeri maupun impor juga harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian serta standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Kepala
Peraturan Presiden tersebut juga memberikan wewenang kepada bupati, wali kota, dan gubernur untuk daerah menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal. Oral juga menambahkan, Presiden memerintahkan para kepala daerah untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat, istiadat, ataupun acara keagamaan di wilayah kerja masing-masing. Fraksi Golkar menilai bahwa kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah sangat penting untuk menegakkan regulasi yang telah ditetapkan. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dan tokoh adat juga dinilai krusial dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan aman dari dampak negatif minuman beralkohol. Melalui pandangan ini, fraksi Golkar DPR Kabupaten Digul menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah konkret pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol demi menciptakan kehidupan sosial yang lebih tertib dan berkualitas. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama masih bersama kami.
Dinas TPHPP Kabupaten Bovendigul menghimbau agar bantuan ternak sapi yang disalurkan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Selatan dapat dirawat dan dikembangkan dengan baik oleh kelompok penerima. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Bovendigul, Alfredi Boyke, menyampaikan harapannya kepada para ketua dan anggota kelompok ternak agar sapi bantuan yang telah diberikan oleh provinsi dapat dipelihara secara maksimal. Bantuan sapi yang diberikan oleh Provinsi Papua Selatan melalui dana otsus sebanyak 14 ekor, terdiri dari 12 betina dan 2 jantan, diserahkan langsung kepada kelompok ternak di Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul. Alfredi Boyke juga menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut dan berharap populasi ternak sapi di Bovendigul dapat meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Kepada ketua kelompok atau kelompok yang mendapatkan bantuan sapi supaya dipelihara baik sehingga sapi yang sudah diberikan dari provinsi lewat dana otsus bisa berkembang. Apabila bisa berkembang bisa diserahkan kepada anggota kelompok tani yang lain, karena peternak ini diberikan supaya apa yang sudah diberikan bisa dirawat dan dikembangkan sehingga bisa kepada kelompok-kelompok yang lain. Terima kasih kepada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua yang pada tahun 2025 ini menyerahkan 14 ekor sapi, 12 ekor betina, dan 2 ekor jantan supaya pemberian bantuan ini bisa berkembang untuk Kabupaten Bovendigul sehingga semakin banyak dan pertumbuhan atau perkembangan jumlah sapi di Bovendigul cukup banyak. Demikian. Dia juga menyebutkan bahwa bantuan dari Dinas Peternakan Bovendigul tahun ini tidak termasuk sapi, namun pada tahun 2024 yang lalu ada dengan total 12 ekor. Tahun ini dinas tersebut memberikan bantuan ternak lain seperti babi, ayam, dan kambing. Penyerahan bantuan ini juga diikuti dengan pelatihan kepada kelompok penerima. Harapannya, ilmu yang didapat dapat langsung diaplikasikan dalam perawatan dan pengembangan ternak. Sementara itu, dukungan pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui bantuan bibit ternak disambut baik oleh kelompok ternak di Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul. Ketua kelompok ternak Stefanus Amote menyatakan komitmennya untuk mengelola bantuan tersebut dengan sungguh-sungguh agar memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh anggota kelompok. Ketua kelompok ternak Distrik Mandobo mengaku pernah mengalami masa sulit saat kelompoknya mulai bubar satu persatu. Namun ia memilih bertahan untuk terus berusaha, sampai akhirnya kini kembali mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dalam bentuk bantuan bibit ternak sapi. Dirinya berkomitmen untuk lebih serius mengelola bantuan tersebut, belajar dari pengalaman lalu, dan tidak mengulangi kegagalan yang pernah terjadi. Saya sebagai ketua kelompok, saya sudah berjalan, tapi anggotanya bubar. Tapi saya sendiri masih bertahan sampai dengan bantuan turun lagi yang berikut lagi. Sehingga yang kemarin terjadi itu jadikan pelajaran untuk saya, ketua kelompok kelompok. Itu jadikan pelajaran. Kalau yang ini tetap saya akan berusaha sampai yang harus jadi. Dan saya terima kasih. Hanya mungkin saya masukannya itu hanya rumput ini selama ini kan ambil di jalan, sedangkan pembabatan pinggir jalan ini sedang jalan. Nah, terpaksa kita harus ada kendaraan roda 3 supaya lari-lari ke sana, ada tanam di ujung sana, ada rumput kita bawa kemarin. Mungkin itu saja kendala nanti. Gitu. Kalau soal tempat, lokasi, saya punya jadi pasti jelas. Ia juga menjelaskan selama ini rumput dan pakan ternak dicari di sekitar pinggiran jalan. Namun seiring pembobatan yang terjadi, lokasi rumput makin jauh, sehingga kelompok membutuhkan bantuan kendaraan roda 3 untuk mengangkut pangan. Untuk lokasi peternakan, Stefanus mengaku sudah menyediakan lahan tetap. Dalam hal pengelolaan, ia menegaskan akan memantau setiap anggota agar tetap bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh dinas terkait. Sehingga ia berpesan kepada kelompoknya agar bantuan yang diterima secara gratis ini dijaga dengan baik, sebagai bentuk investasi jangka panjang. Sapi dinilai sebagai tabungan hidup yang bisa menolong ketika ada kebutuhan mendesak. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan.
Bapak Mama, Saudara semua, pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan terus berkomitmen meningkatkan kapasitas petani ternak di daerah. Salah satunya melalui pelatihan budidaya ternak bagi penerima bantuan bibit ternak sapi yang dilaksanakan melalui Dana Otonomi Khusus tahun 2025. Pelatihan budidaya ternak ini diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, khususnya penerima bantuan bibit ternak sapi, dalam mengelola dan memelihara ternak secara baik dan berkelanjutan. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan, Johannes Gabriel Fovit mengatakan, pembinaan teknis dan praktik lapangan, peserta dibekali pengetahuan tentang pengelola pangan, manajemen kandang, kesehatan ternak, hingga strategi pemasaran hasil ternak. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari program Otsus 2025 yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua melalui sektor pertanian dan peternakan. Untuk kegiatan kita ini, semua itu kan berjenjang. Pengusulan itu dari kabupaten, pertama itu dari kampung, distrik, habis itu kabupaten, provinsi. Nah, itu melalui namanya musrembang, musyawarah pembangunan. Salah satu pengusulannya, dan bukan ini saja dikasih bantuan, salah satu pengusulan yang tahun 2025 ini, yaitu bantuan sapi. Mereka minta usul yang kita bisa akomodir. Sedangkan tahun kemarin itu babi. Makanya tadi kita termasuk monitoring kira-kira perkembangannya bagaimana dengan bantuan dari provinsi, apakah dia begitu saja, apakah dia menurun, apakah dia meningkat. Sedangkan sebelum kita tahapan lakukan bantuan ini, kita buatlah seperti tadi pelatihan. Pertama, sebelum mereka menerima, karena mereka ini orang awam, kita buat pengetahuan, supaya ada pengetahuan itu kita asah keterampilan. Setelah itu bisa dia dengan adanya pengetahuan itu dia bisa meningkatkan pendapatan per kapita atau pendapatan per orang dengan bantuan ekonomi kerakyatan ini melalui dana otsus yang ada di provinsi. Dirinya juga menjelaskan bahwa bantuan ternak yang diberikan merupakan hasil dari usulan masyarakat melalui proses musrembang berjenjang dimulai dari tingkat kampung, distrik, kabupaten hingga provinsi. Tahun 2025 ini masyarakat Kampung Persatuan mengusulkan bantuan ternak sapi setelah di tahun sebelumnya mendapatkan bantuan ternak babi. Dari usulan yang diterima, provinsi mengakomodasi satu kelompok peternakan yang terdiri dari 12 orang. Masing-masing anggota menerima 1 ekor sapi betina serta 2 ekor sapi jantan untuk dibagikan dalam sistem kelompok. Sementara itu, untuk menunjang keberhasilan bantuan tersebut, Dinas Pertanian memberikan pelatihan budidaya ternak sebelum hewan diterima oleh masyarakat. Langkah ini dipandang penting mengingat sebagian besar masyarakat masih awam dalam pengelolaan ternak dan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Kita bekerja sama dengan kabupaten melalui program-program untuk meningkatkan ekonomi. Salah satu yang kita bisa bantu di tahun 2025 adalah bantuan sapi Bali, yang diantaranya sapi betina 12, sapi jantan 2. Semua itu berumur rata-rata 18 bulan. Diharapkan tahun depan sudah bisa kawin dan bisa produksi. Baik Bapak, untuk yang kelompok yang menerima bantuan ini ada berapa kelompok ini Pak untuk di distrik, untuk di Kampung Persatuan ini Pak? Kemarin pengusulan dalam kabupaten itu 2 kelompok. Cuma kita di provinsi keterbatasan dana, kita bisa memenuhi 1 kelompok, yaitu 1 kelompok itu 12 orang. Jadi 1 orang 1 betina, dan yang 2 ini dia pegang pejantan. Nanti sistem mereka manajemen. Makanya tadi saya sama tolong dari kabupaten buat perjanjian. Johannes Gabriel juga menyinggung pengalaman tahun sebelumnya di mana bantuan ternak babi mengalami kendala perawatan akibat kurang pakan. Meski sudah disertai fasilitas kandang dan pakan awal, berbeda dengan sapi Bali yang dipilih tahun ini, dikarenakan jenis ternak ini tidak pilih-pilih makanan dan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan di Papua. Program ini diharapkan mampu mendorong masyarakat menjadi produktif serta mandiri dalam sektor ekonomi kerakyatan berbasis peternakan. Selain bantuan ternak, rencananya akan dilakukan pelatihan lanjutan yang melibatkan dokter hewan untuk memberikan pengetahuan tentang penanganan penyakit ternak, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan melalui pola pengelolaan yang baik. Dirinya juga menghimbau agar masyarakat penerima bantuan dapat lebih aktif menggali informasi
menumbuhkan kesadaran bahwa bantuan yang diberikan pemerintah adalah aset berharga untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga. Sehingga bukan saja sapi ini dia tidak berkembang, tapi untuk mempertahankan dia bagaimana kepada masyarakat. Sehingga dia bisa mempertahankan diri yang ada di bantuan ini, sehingga kedepannya dia bisa berkembang biak. Jika tidak, seperti yang sekarang saya alami itu tahun lalu babi ini, dia tidak berkembang. Alasan mereka kekurangan pakan. Padahal waktu pertama kita berikan bantuan sapi tahun lalu itu, babi, itu kita kasih kandang, pakan dengan ternak ini. Mereka tinggal pelihara, selanjutnya mereka berusaha, tapi kenyataan tidak seperti itu. Jadi ada beberapa yang ada beberapa yang mati dengan kekurangan pakan. Begitu. Saya harap sapi ini kan karena kondisi alamnya sungut sangat memadai itu untuk dia punya pakan, terus tidak susah karena mereka kalau sebenarnya bukan dibilang peramu, tapi mereka masih mencari pola untuk jadi manusia produktif, itu utamanya. Sehingga kita buat salah satu budidaya peternakan yaitu sapi Bali. Karena sapi Bali dia tidak memilih makan, apa saja dia makan. Makanya untuk masyarakat orang asli Papua kita salah satu rekomendasi adalah sapi Bali. Pemerintah siap memberikan dukungan lanjutan berupa pelatihan tambahan jika diperlukan, agar program bantuan ini betul-betul memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nupagen, nupagenep, nupagenep, nupagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Toran Waibro, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.